Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita agama Kristen kelas 8. Ya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian siapkan diri kalian. Yang belum mandi silakan mandi dulu, yang belum makan silakan makan dulu. Ya, pokoknya kalian harus siap, kalian harus rapi, dan kalian harus minimal udah siap lah gitu, mandi, makan, segala hal yang lain. Jangan sampai kalian keganggu dengan kalian yang belum siap gitu. Persiapkan buku kalian, alat tulis, dan kalau yang perlu di garis bawahi ya, seperti itu. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini. Engkau berikan kami kepintaran dan Engkau bukakan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru materi agama Kristen. Dan Tuhan, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelumnya kalian sudah membahas belajar tentang sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu. Jadi seperti halnya, contohnya kalian bertemu dengan kepala sekolah, masuk ke ruangan kepala sekolah pun kalian ada sikapnya, harus sopan bagaimana gitu. Sama-sama seperti kalian menghadap kepada Sang Pencipta, itu harus sopan, harus penuh dengan hikmat, pakainya harus sopan, jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai kalian pun mengikuti ibadah hanya sebatas mengikuti rutinitas dan tidak dari hati seperti itu. Dan pentingnya juga mengapa perlunya persekutuan, karena di dalam persekutuan itu saling menguatkan dan saling berbagi seperti itu. Dan lanjut kita membahas di bagian G-nya. Kalian buka buku kalian di halaman 69. Nah, ini pembahasan video terakhir di bab 8 ini. Nah, bagian G. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Gitu. Kalian sudah capek-capek doa nih. Kalian sudah setiap hari doa. Terus kalian sudah doanya itu rutin lah. Terus doanya itu dengan sampai tangis air mata, sampai bercucuran air mata, dari hidung, dari mana itu, dari kuping dan hal yang lain sebagainya. Tapi apakah semua doa itu dijawab? Nah, inilah pembahasannya. Yang pertama, gini, dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, itu jadi gini, Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Seperti itu. Jadi apa yang setiap kali kita doa, setiap kali kita minta, itu tidak semuanya Tuhan katakan iya. Kalau kalian mengerti tentang konsep jawaban doa, itu kan kalian pasti pernah dengar ada kata iya, ada kata tidak, dan juga ada kata nanti. Nah, 3 poin penting inilah yang kalian harus mengerti, bahwa 3 prinsip ini yang dilakukan oleh Allah untuk menyeleksi setiap permintaan, setiap doa kalian gitu. Karena jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Jadi nggak semua doa kalian dijawab iya gitu, meskipun kalian sampai puasa, terus meskipun kalian sampai jungkir balik ke sujud apa gitu, semuanya itu harus dengan pertimbangan Allah gitu. Apakah ini baik buat kalian ke depannya ataukah tidak gitu. Karena gini, setiap doa, terus setiap jawaban itu pasti ada impact ke depannya seperti itu. Bagaimana gitu. Doa itu nggak hanya berbicara soal kesembuhan, penyakit sembuh. Doa itu banyak hal macam-macam, mukjizat, terus kalian minta ini, minta itu, banyak hal. Terus doa mengusir roh jahat seperti itu, banyak hal. Makanya itu perlu yang namanya pertimbangan dari Allah gitu. Makanya kalau kalian sudah satu koneksi sama Tuhan, kalian sudah mengerti nih. Jadi jadi kalian mengerti kalau doa kalian belum dijawab. Ternyata ada maksud lain dari Tuhan seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian doa, Tuhan, aku mau minta motor gitu, tapi Tuhan mengerti kamu belum saatnya punya motor. Contohnya sebetulnya kenapa? Pertimbangannya banyak. Kamu belum cukup umur, kamu belum punya SIM, kamu masih belajar, dan hal yang lain sebagainya. Banyak hal gitu. Makanya inilah pertimbangan Allah gitu. Nah,
Allah adalah Bapa pengasih dan lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya gitu. Jadi Tuhan itu sudah tahu, Tuhan sudah mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jadi ya kalian minta apa yang kalian butuhkan, dan kalian pun minta apa yang kalian inginkan. Semuanya kalian minta aja sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Dengan demikian janganlah berhenti berdoa. Makanya itu semuanya minta. Doa terus. Doa pun gak berbicara soal minta-minta terus. Doa itu ada suatu koneksi kita, ucapan syukur, ya kita bercerita, banyak hal gitu. Nah, nih, terkadang manusia mengalami masalah atau kesusahan dan melalui berbagai peristiwa kehidupan. Orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah mereka akan tetap setia mengikuti Tuhan Allah, setia beribadah, berdoa dan membaca kitab, ataukah berhenti melakukannya karena kecewa. Kadang kan gini, ada beberapa hamba Tuhan yang sudah rajin mengikuti ibadah, pelayanan, persekutuan, doa, ibadah, hal yang lain sebagainya. Terus dia doa minta anak gitu, karena sudah berkeluarga belum dikasih anak. Terus karena sudah bertahun-tahun kecewa, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Itu kadang ada begitu. Jadi ketahanan iman seseorang itu diuji, apalagi kalau orang percaya yang sudah setia taat melakukan semua kehendak Tuhan gitu. Nah, itu seberapa besar imannya itu di saat ya dia sudah mengerti tentang konsep dasar ini, doa ini. Terkadang hal hebat yang dilakukan itu kadang lupa dengan hal dasar, bahwa nyata nggak semua Tuhan dibilang iya gitu. Kadang masih Tuhan pertimbangkan. Jadi yang sudah hebat melakukan hal hebat gitu, lakukan mukjizat, sembuhan, mengusir setan. Tapi di saat ada suatu dia yang lagi terdesak, butuh banget pertolongan, atau ada yang dia inginkan tapi tidak didengarkan oleh Tuhan, tiba-tiba imannya down dan dia kabur lah. Itu berarti dia terlalu terlena dengan kemampuan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jangan kembali ke hal yang dasar, dia lupa. Makanya jangan sampai, ini bekal buat kalian ke depannya. Kalian sudah besar dan sudah hebat nanti, sudah taat mengikuti Tuhan. Di saat kalian lupa dengan hal dasar ini, tentang doa, tentang kuasa Tuhan, pertimbangan Tuhan terhadap kalian, Tuhan mengerti apa yang kalian butuhkan, terus kalian kecewa. Nah, itu banyak banget tuh. Jangan sampai kalian jatuh di situ. Ya, apalagi gini, berbagai bentuk ujian iman bagi anak remaja. Ya, kalau yang tinggi-tinggi kan tadi kan udah saya kasih tahu apa contohnya nih. Nah, ini kalau yang tinggi di kalangan remaja, ini tinggi nih cobaannya nih, yaitu nyontek, bolos, terpikat pada obat terlarang, merokok, gambar porno, terus video-video porno. Itu yang lain itu tuh di kalangan remaja tuh. Bermain game online nih, saya tambahkan, ini kan di buku nggak ada. Bermain game online dan menonton film lebih banyak dibandingkan doa. Itu bahaya tuh. Kan kadang ada yang di handphonenya lebih banyak dengarkan lagu-lagu sekuler, lebih banyak main TikTok, lebih banyak nonton dibandingkan waktu doa, waktu saat teduh, waktu baca kitab. Itu kalian introspeksi diri tuh. Soalnya kelas 8 nih udah tingkatan pendidikan agamanya itu udah lebih tinggi, lebih berat buat kalian. Jangan sampai kalian nyerah, udahlah gue males ikut agama karena makin tinggi makin berat. Yang ada gue malah makin sakit hati, nggak bisa ngikutin. Jangan, justru ini tantangan ujian buat kalian. Seperti itu. Apakah kamu dapat uji menghadapi semuanya? Tuh, setia beribadah, berdoa dan membaca kitab akan memperkuat keimananmu dalam menghadapi berbagai ujian iman. Seperti itu. Nah, tugas selanjutnya, diskusi. Ini kan ada banyak nih tentang keluarga kalian, apakah rajin doa, mengadakan persekutuan doa atau enggak gitu. Nah, kita ganti pertanyaannya gini, apakah kamu ini tentang diri kalian aja, apakah kamu melakukan saat teduh ataupun berdoa dan membaca kitab setiap hari? Nah, kalian jawab tuh, tulis. Nah, kalau
rajin, tulis rajin. Alasannya apa? Kalau kalian bolong-bolong atau jarang-jarang, tulis alasannya kenapa. Nah, dan juga tulis dampak dari kesetiaan kamu telah rajin itu. Dampaknya apa kalau kamu udah rajin? Apakah ada perubahan? Dan terus juga kalau kalian gak rajin juga pun tulis dampaknya apa. Seperti itu. Tugas kedua selanjutnya, kalian tulis doa. Nah, ini doa kita tulis antara kalian dengan Tuhan. Ini bukan hanya sekadar tugas yang saya nilai, tetapi inilah bentuk perjanjian kalian dengan Tuhan bahwa kalian mau rajin berdoa, membaca kitab, dan beribadah. Nah, rangkuman. Ibadah, berdoa, dan membaca kitab merupakan nafas hidup orang beriman. Sebagai nafas hidup, tiga hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca kitab. Banyak tantangannya itu untuk tidak melakukan itu. Nah, tapi kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca kitab sebagai nafas hidup harus lahir dari dalam diri sendiri gitu, dari motivasi diri sendiri supaya kalian ingin rajin gitu. Dengan demikian iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, cukup pendek. Nah, dan semoga kalian mengerti. Ini pelajaran yang keras buat kalian. Dan kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan ke saya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena pembelajaran hari ini. Kami bisa mengerti betapa pentingnya berdoa, membaca kitab, dan beribadah. Tuhan Yesus, ajarlah kami setiap hari demi hari dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Engkau memberkati keluarga mereka, kedua orang tua mereka Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati sekolah Danbi dan guru-guru Danbi. Engkau berkati Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.